Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa sebetulnya yang jadi pegangan guru saat merancang pelajaran di kelas? Bukan cuma soal materi apa yang harus diajarkan, tapi lebih ke bagaimana proses pembelajarannya seharusnya berjalan. Itu pertanyaan yang krusial banget, karena disitulah letak bedanya antara sekolah yang cuma transfer informasi sama sekolah yang betul-betul membentuk manusia. Tepat. Dan untungnya pedoman itu ada, dan baru saja mengalami perombakan besar. Nah, itu dia. Hari ini kita akan menyelami sebuah dokumen yang kelihatannya teknis, tapi isinya sangat fundamental. Ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah terbaru, nomor 1 tahun 2026, tentang standar proses pendidikan. Cetak biru baru ya? Betul. Misi kita hari ini sederhana. Membongkar cetak biru yang akan mengubah cara jutaan anak-anak kita belajar, mulai dari PAUD sampai SMA. Dan ini penting ya, karena peraturan ini menggantikan yang lama dari tahun 2022. Jadi ini bukan sekedar pembaruan kecil. Ini sinyal pergeseran paradigma. Mari kita cari tahu bersama, apa inti perubahan ini dan kenapa ini penting untuk Anda. Oke, mari kita mulai dari fondasinya. Hal pertama yang paling mencolok dari peraturan ini bukanlah daftar aturan yang kaku, tapi justru Filosofinya. Ada 3 prinsip utama pembelajaran yang jadi jantung dari semua ini. Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Jujur saja, 3 kata ini terdengar sangat idealis, kayak poster motivasi. Apa sebetulnya makna praktisnya di dalam kelas? Anda benar, kedengarannya seperti itu. Tapi justru di sini letak perombakan terbesarnya. Ini bukan lagi soal teknis administrasi, tapi soal jiwa dari proses belajar itu sendiri. Oke. Adanya di kelas, tapi pikirannya entah di mana. Fenomena tatapan kosong ya. Murid hanya hadir secara fisik. Tepat sekali. Berkesadaran artinya, proses pembelajaran itu dirancang agar murid secara sadar tahu tujuan mereka belajar hari itu. Kenapa topik ini penting? Apa hubungannya dengan hidup mereka? Jadi kenapanya dulu yang dijelaskan. Betul. Ketika murid paham kenapanya, mereka tidak lagi jadi objek pasif yang disuapi. Suapi informasi ya. Iya, mereka jadi subjek yang aktif, termotivasi, dan ujung-ujungnya bisa mengatur cara belajarnya sendiri. Ini soal menumbuhkan kemandirian dari dalam. Oke, jadi ini upaya mengubah pola duduk, dengar, catat, lupa menjadi paham tujuannya, terlibat, dan ingat karena relevan. Ini nyambung langsung dengan prinsip kedua kan? Nyambung banget. Yaitu bermakna. Ini sepertinya jawaban untuk keluhan abadi semua pelajar. Buat apa sih saya belajar ini? Persis. Prinsip bermakna adalah kebijakan yang secara sadar ingin membongkar tembok antara ruang kelas dan dunia nyata. Di sistem yang lama, kan keberhasilan sering diukur dari tuntasnya kurikulum. Pokoknya semua bab harus selesai diajarkan. Nah itu dia, sekarang fokusnya bergeser. Apakah pemahaman murid sudah tuntas sampai bisa mereka pakai di luar sana? Belajar fisika tentang katrol itu baru bermakna kalau mereka bisa melihat hubungannya dengan cara kerja sumur timba di desa misalnya. Oh iya. Jadi pengetahuan itu bukan lagi koleksi fakta mati untuk ujian, tapi menjadi perangkat atau alat yang bisa digunakan dalam kehidupan. Tepat sekali, pengetahuan yang hidup. Lalu yang ketiga, menggembirakan. Nah ini yang sering disalahpahami. Oke. Ini bukan berarti kelas harus selalu penuh tawa atau permainan kayak di taman hiburan. Bukan berarti gurunya harus jadi komedian ya. Bukan. Mengembirakan di sini maknanya lebih dalam. Ini tentang menciptakan lingkungan belajar yang aman secara psikologis. Suasana di mana murid merasa aman untuk bertanya tanpa takut dihakimi, aman untuk mencoba tanpa takut salah. Dan aman untuk gagal lalu belajar dari kegagalan itu. Itu poin kuncinya. Saya jadi ingat dulu waktu pelajaran matematika, saya takut sekali bertanya karena gurunya, galak. Satu pertanyaan yang dianggap bodoh bisa jadi bahan tertawaan sekelas. Suasana seperti itu kan membunuh rasa ingin tahu. Tentu saja, rasa takut itu musuh terbesar kreativitas dan kemauan belajar. Jadi, menggembirakan itu soal menciptakan tantangan yang pas, yang memotivasi murid dalam suasana yang mendukung. Betul. Jadi kalau kita gabungkan ketiga prinsip ini, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, jadi dasar agar proses belajar itu utuh. Bukan cuma otaknya yang kenyang, informasi, tapi juga hati, rasa, dan bahkan fisiknya ikut berkembang. Tujuannya membentuk manusia yang komplit ya. Benar.
Filosofinya terdengar hebat di atas kertas, tapi kita semua tahu tantangan sebenarnya selalu di penerapan. Bagaimana peraturan ini membantu para guru mengubah ide-ide besar ini menjadi kegiatan nyata di kelas? Nah, ini dia. Dokumen ini kan membaginya jadi 3 tahap, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Kita mulai dari perencanaan. Saya dengar ada penyederhanaan besar di sini. Betul, dan ini adalah perubahan yang sangat disambut baik oleh banyak pendidik. Dahulu, guru bisa menghabiskan waktu berjam-jam bahkan berhari-hari untuk menyusun dokumen perencanaan yang tebalnya bisa puluhan halaman. Yang penting dokumennya lengkap untuk laporan begitu ya? Kurang lebih begitu. Penuh detail administratif yang kadang nggak berdampak langsung ke kualitas pengajaran. Nah, peraturan baru ini memangkas semua itu. Jadi lebih simpel. Jauh lebih simpel. Sekarang, dokumen perencanaan itu minimal hanya wajib memuat 3 komponen inti. Tujuan pembelajaran yang jelas, langkah-langkah untuk mencapainya, dan cara menilainya. Sudah, itu saja. Ini pasti sangat melegakan bagi banyak guru dari sisi administrasi. Tapi, apa ada risiko penyederhanaan ini justru bikin perencanaan jadi terlalu dangkal? Kalau misalnya tidak diimbangi pemahaman pedagogis yang kuat dari gurunya. Pertanyaan yang sangat valid. Dan disitulah letak kuncinya. Tujuan penyederhanaan ini bukan untuk membuat guru jadi malas berpikir, tapi sebaliknya. Maksudnya? Dengan beban administrasi yang berkurang, mereka diharapkan punya lebih banyak waktu dan energi mental untuk fokus pada esensinya, merancang pengalaman belajar yang benar-benar efektif dan kreatif. Kualitas pemikiran di balik 3 komponen inti itu yang jadi penentu, bukan lagi ketebalan dokumennya. Masuk akal. Jadi, energinya dialihkan dari sibuk mengisi kertas menjadi sibuk merancang pengalaman. Lalu kita masuk ke tahap pelaksanaan. Disinilah semua rencana diuji di ruang kelas. Peran guru sepertinya juga didefinisikan ulang di sini. Sangat. Peraturan ini secara eksplisit menggeser peran guru dari satu-satunya sumber kebenaran menjadi 3 peran utama yang lebih dinamis. Apa saja itu? Yang pertama adalah sebagai teladan. Ini terdengar klise, tapi sekarang dijadikan standar resmi. Guru diharapkan jadi contoh perilaku mulia, keterbukaan pikiran, dan integritas. Artinya, prinsip lakukan apa yang saya katakan, bukan apa yang saya lakukan, sudah resmi nggak berlaku lagi ya. Ini menuntut standar yang tinggi dari para guru. Tentu. Dan itu terhubung langsung ke pilar kedua, yaitu pendampingan. Ini mengubah guru dari seorang penceramah di depan kelas menjadi seorang mentor di sisi murid. Bukan lagi menyuapi informasi ya. Betul, perannya memberi dukungan, bimbingan, bertanya untuk memancing pemikiran, dan mendorong murid untuk aktif membangun pengetahuannya sendiri. Jadi menemani murid dalam perjalanan penemuan mereka. Ini terdengar kayak peran seorang coach dalam tim olahraga. Dia nggak ikut bermain, tapi dia mengarahkan, memberi strategi, dan memotivasi dari pinggir lapangan. Analogi yang sangat bagus, tepat seperti itu. Dan yang ketiga, peran sebagai fasilitator. Ini mungkin yang paling menantang. Kenapa? Sebagai fasilitator, guru bertugas menyediakan akses dan kesempatan belajar yang beragam sesuai kebutuhan murid. Bahkan sampai pada level di mana guru memberi ruang bagi murid untuk merancang strategi belajarnya sendiri. Wah, ini sangat memberdayakan murid, tapi juga menuntut fleksibilitas yang luar biasa dari guru. Tepat. Jadi, guru itu kombinasi dari teladan, pendamping, dan fasilitator. Dan dari sisi murid, pengalaman belajar seperti apa yang diharapkan? Peraturan ini menekankan 3 level pengalaman. Nggak cukup hanya memahami konsep. Lalu? Murid harus didorong untuk mengaplikasikan pengetahuan itu dalam situasi nyata. Dan yang seringkali terlewat di sistem lama adalah merefleksikan. Merefleksikan? Maksudnya bagaimana? Murid diajak untuk berhenti sejenak, melihat kembali proses belajar mereka, dan mengevaluasi apa yang sudah berhasil, apa yang masih kurang, dan apa yang mereka pelajari dari proses itu sendiri. Ini yang kadang disebut berpikir tentang cara kita berpikir. Sebuah kemampuan yang krusial untuk bisa belajar seumur hidup. Jadi, setelah mengerjakan proyek misalnya, ada sesi di mana murid bertanya pada diri sendiri, apa bagian tersulit dari proyek ini? Gimana aku mengatasinya? Tepat seperti itu, ini menumbuhkan kesadaran diri dan kepemilikan atas proses belajar mereka. Dan semua itu dibungkus dalam ekosistem yang utuh, yang mencakup kolaborasi dengan orang tua, lingkungan yang aman, dan juga pemanfaatan teknologi. Oke, ini bagian yang menurut saya paling menarik dan mungkin paling radikal.
Biasanya kalau kita dengar kata penilaian, yang langsung kebayangkan ujian untuk murid, rapor, angka, ranking. Betul. Tapi bab tentang penilaian di peraturan ini fokusnya justru pada penilaian proses pembelajaran itu sendiri. Apa maksudnya? Ini adalah jantung dari semangat perbaikan berkelanjutan. Terjadi pergeseran besar yang dinilai bukan lagi semata-mata output dari murid, tapi juga efektivitas dari proses yang dirancang dan dijalankan oleh guru. Oh, gitu. Jadi, ini adalah mekanisme refleksi agar guru bisa terus-menerus memperbaiki cara mengajarnya. Tujuannya bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk menumbuhkan budaya belajar bagi para pendidik itu sendiri. Jadi ini semacam rapor untuk proses mengajarnya guru, tapi dalam bentuk umpan balik yang membangun, bukan angka mati. Tepat. Dan yang membuatnya revolusioner adalah siapa saja yang dilibatkan dalam memberikan umpan balik ini. Ini bukan lagi proses dari atas ke bawah, di mana hanya kepala sekolah yang menilai. Jadi sistem 360 derajat, begitu? Betul sekali, sistem umpan balik 360 derajat. Menarik. Siapa saja yang ada dalam lingkaran 360 derajat ini? Pertama dan yang paling fundamental adalah refleksi diri oleh pendidik itu sendiri. Guru diwajibkan minimal sekali dalam satu semester untuk berhenti sejenak dan secara jujur mengevaluasi pengajarannya. Apakah tujuan tercapai? Apakah metodenya efektif? Ini membangun kebiasaan introspeksi. Oke, dari diri sendiri. Lalu? Yang kedua, ada penilaian oleh sesama pendidik. Ini bisa dalam bentuk diskusi informal, saling berbagi tantangan dan solusi, atau bahkan observasi kelas yang suportif. Tujuannya adalah membangun budaya saling belajar. Guru tidak lagi berjuang sendirian. Jadi ada komunitasnya? Iya. Kemudian tentu ada penilaian oleh kepala satuan pendidikan melalui supervisi. Dan yang terakhir, ini yang paling kuat dampaknya. Penilaian oleh murid. Tunggu dulu. Murid menilai guru. Di budaya kita yang seringkali menempatkan guru pada posisi yang sangat dihormati dan hampir tak tersentuh, bukankah ini bisa jadi sangat canggung? Nah, Atau bahkan dianggap tidak sopan oleh sebagian pihak? Bagaimana peraturan ini memastikan umpan baliknya konstruktif, bukan sekedar ajang curhat dari murid? pertanyaan Anda tepat sasaran dan ini memang tantangan kultural terbesarnya. Peraturan ini menggarisbawahi tujuannya adalah membangun suasana partisipatif dan saling menghargai. Jadi ada caranya ya? Tentu, mekanismenya harus dirancang dengan sangat hati-hati. Bukan sekedar survei suka atau tidak suka. Bisa dalam bentuk diskusi terstruktur atau lembar refleksi anonim yang fokus pada pertanyaan seperti bagian mana dari pelajaran ini yang paling membantumu belajar? Atau adakah cara lain yang menurutmu bisa membuat topik ini lebih mudah dipahami? Jadi fokusnya pada proses belajar, bukan pada pribadi gurunya. Betul. Ini adalah sinyal kuat bahwa suara murid itu penting dan dihargai. Ketika murid merasa masukan mereka didengar untuk memperbaiki pengalaman belajar mereka sendiri, ini akan membangun kemitraan antara guru dan murid. Mengubah dinamika dari saya mengajar, kamu belajar, menjadi kita belajar bersama. Ini sebuah lompatan besar. Besar sekali. Jadi ini benar-benar sebuah sistem umpan balik 360 derajat. Ada masukan dari diri sendiri, dari rekan sejawat, dari atasan, dan dari pelanggan utamanya, yaitu murid. Semuanya demi satu tujuan, perbaikan terus-menerus. Tepat. Jadi setelah kita membedah semua ini, apa benang merah yang bisa kita tarik? Peraturan baru ini terasa seperti sebuah manifesto yang menggeser fokus pendidikan kita. Dari pengajaran yang kaku dan fokus pada penyampaian materi ke sebuah proses pembelajaran yang jauh lebih manusiawi, relevan, dan memberdayakan. 3 kata kunci di awal tadi benar-benar jadi ruhnya. Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Tepat sekali. Ini adalah sebuah deklarasi bahwa proses belajar itu sama pentingnya atau bahkan lebih penting daripada sekedar hasil akhir berupa angka di rapor. Karena proses yang baik hampir pasti akan menghasilkan hasil yang baik juga. Betul, plus bonus keterampilan lain yang jauh lebih berharga di masa depan. Ini bukan lagi hanya tentang apa yang murid pelajari, tapi bagaimana mereka belajar, bagaimana perasaan mereka saat belajar, dan yang tak kalah penting, bagaimana guru terus bertumbuh melalui lingkaran umpan balik yang sehat. Benar, bagi Anda yang mendengarkan, ini adalah jendela untuk melihat ke arah mana pendidikan di Indonesia sedang diarahkan. Sebuah upaya sadar untuk menciptakan generasi pembelajar seumur hidup. Manusia-manusia yang nantinya tidak hanya cerdas secara akademis,
tapi juga mandiri, reflektif, kolaboratif, dan yang terpenting, mampu dan mau menerapkan ilmunya untuk kebaikan bersama. Peraturan ini adalah sebuah resep ideal tentang proses. Ini memunculkan sebuah pertanyaan lanjutan yang penting untuk kita semua renungkan. Ya, Jika resep untuk proses belajar yang ideal ini sudah ada di tangan kita, apa tantangan terbesar di lapangan? Bagi para pendidik yang harus menjalankannya, bagi murid yang harus beradaptasi, dan bagi kita sebagai masyarakat yang harus mendukungnya untuk mengubah dokumen ini dari sekedar teks indah menjadi kenyataan di setiap sudut kelas di Indonesia.